Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan tokoh nasional dan daerah yang memperjuangkan keutuhan NKRI. Juanda lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Ia merupakan tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri dan Perdana Menteri. Pada awal kemerdekaan, Juanda memimpin para pemuda mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Pemerintah kemudian mengangkat Juanda sebagai kepala jawatan kereta api di wilayah Jawa. Juanda beberapa kali terlibat dalam perundingan dengan Belanda. Dalam perundingan KMB, ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Prestasi beliau paling dikenal dengan Deklarasi Juanda yang beliau keluarkan pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri pada 13 Desember 1957. Atas jasa-jasanya yang sangat luar biasa kepada bangsa dan negara, pemerintah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 29 November 1963. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara 3 Desember 1918. Dia menamatkan pendidikannya di Holland Island School. Ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia pada tahun 1940, Nasution ikut mendaftar menjadi pembantu letnan di Surabaya. Pada tahun 1942, ia mengalami pertempuran pertamanya saat melawan Jepang di Surabaya. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Nasution bersama pemuda ekspeta mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Dia diangkat menjadi Panglima Divisi Siliwangi. Pada tahun 1948, ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI setelah Jenderal Sudirman. Sebagai tokoh militer, Nasution sangat dikenal sebagai ahli perang gerilya. Ia dikenal sebagai penggagas duifungsi ABRI pada Orde Baru. Pada tanggal 30 Mei 1997, ia melamar seorang putri namanya Sunarti. Sunarti melahirkan dua putri, yang putri kedua bernama Ade Irman Suryani Nasution. Tewas pada usia 5 tahun saat peristiwa G30 SPKI. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo 19 Juni 1922. Dia mengikuti pendidikan militer di Malang. Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Malang dan Tentara Peta di Bogor. Pada masa agresi Belanda kedua, Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan Wolkhuizen. Dia juga diangkat menjadi Staf Angkatan Darat dan mengikuti tugas di Amerika Serikat pada tahun 1958. Tanggal 17 Agustus di Padang dia meredam pemberontakan PRI Permesta. Dalam waktu singkat, Ahmad Yani berhasil menduduki kota Padang Bukit Tinggi. Pada saat menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Pemerintah menganugerahinya sebagai gelar pahlawan revolusi. I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari tanggal 30 Januari 1917. Pada masa Jepang, Ngurah Rai bekerja sebagai intel sekutu di daerah Bali dan membentuk TKR menjadi komandan pangkat kolonel, memimpin pasukan Ciung Winara, melakukan pertempuran terakhir yang dikenal nama Puputan Margarana. Dalam pertempuran tersebut ia gugur bersama 1.372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Pasundan. Nama Gusti Rai diabadikan menjadi Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Muhammad Roem lahir di Jawa Tengah pada tanggal 16
1908. Pada masa pergerakan nasional, beliau aktif di berbagai organisasi. Salah satunya adalah Serikat Islam. Ahmad Roem dikenal sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Romroyen tahun 1949. Ahmad Roem menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada tanggal 6 September 1950. Haji Agus Salim lahir di kota Gadang, Bukit Tinggi. Di bidang politik, Agus Salim masuk organisasi Serikat Islam. Pada masa akhir pendudukan Jepang, Agus Salim menjadi salah satu anggota PPKI. Setelah Indonesia merdeka, Agus Salim dipilih menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung. Agus Salim meninggal pada tanggal 4 November 1954. Dan dia dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sarifuddin Prawira Negara lahir di Banten 28 Februari 1911. Merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri di awal kemerdekaan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak. Selamat pagi.